Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Allah memiliki sifat al-mutakabbir. Salah satu sifat dari Asmaul Husna yang tidak boleh dimiliki oleh makhluknya, tetapi hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-mutakabbir? Al-mutakabbir adalah sombong. Kesombongan berhak bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi makhluknya tidak boleh sombong. Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dilaknat oleh Allah karena kesombongannya adalah iblis. Maka kita sebagai manusia tidak berhak memiliki sifat sombong. Allah berhak menyombongkan diri. Allah berhak menyombongkan keagungan. Allah berhak menyombongkan kekuasaan. Allah berhak menyombongkan kemampuan yang Allah miliki. Karena tidak ada satupun apapun yang mampu dan sanggup menandingi kekuasaan Allah, yang sanggup menandingi keagungan Allah, yang sanggup menandingi kemampuan Allah, yang sanggup menandingi diri zat Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang telah saya bacakan tadi itu menjelaskan tentang sifat Allah tersebut, yaitu al-mutakabbir. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi tantangan kepada kaum musyrikin, kaum Quraisy pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Kenapa kaum Quraisy saat itu ragu? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, kata Allah. Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang telah aku turunkan kepada Muhammad, kata Allah, fa'tu bi suratin min mislih, maka buatlah satu ayat yang seperti Al-Qur'an. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa kaum Quraisy saat itu ragu? Saat itu ragu karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ummi. Beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi Al-Quran begitu indah, Al-Quran begitu hebat, Al-Quran begitu luar biasa. Susunan kalimatnya dan maknanya yang terkandung di dalamnya itu saling menjadi kesatuan, tidak bersinggungan, tetapi menjadi kesatuan yang sangat sempurna, sangat tepat dan pas. Dibutuhkan ilmu yang sangat tinggi untuk membuat ayat atau lafaz seperti Al-Quran, seperti yang ada di dalam Al-Quran. Karena tidak sembarangan orang yang bisa menyusun kata-kata seperti di dalam Al-Quran. Seperti contoh surat yang kita hafal, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semua diakhiri dengan huruf sin. Tetapi secara makna itu juga tidak bersinggungan, tidak bertentangan, tidak keluar daripada jalurnya. Itu semuanya menjadi satu kesatuan yang menjelaskan tentang kehidupan manusia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu surah menjadi satu kesatuan, baik dari sastra Arabnya ataupun makna yang ada di dalamnya. Bahkan banyak orang yang tidak mengerti Islam, yang menolak keras atas Islam, tetapi ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka mengerti sastra Arab, hatinya luluh dan masuk ke dalam Islam. Seperti halnya yang terjadi kepada sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat keras untuk menentang Islam, tetapi ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran, luluh hatinya masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam bukan karena diperangi oleh Rasul, masuk karena ke dalam Islam bukan karena didakwahi, tetapi masuk ke dalam Islam karena mendengar lantunan ayat Al-Quran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking tingginya dan kuasanya Allah, selain memberikan perintah kepada orang-orang Quraisy saat itu untuk membuat satu ayat tentang Al-Quran, satu ayat seperti Al-Quran. Bukan hanya tantangan ini bukan hanya untuk satu orang, tetapi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'u syuhada'akum", panggillah orang-orang terkemuka di antara kalian. Panggillah sastra-sastra Arab yang hebat di antara kalian. Min dunillah, selain Allah, in kuntum shodiqin, kalau kalian itu memang benar. Kalau kalian mampu membuat ayat seperti Al-Quran, panggillah mereka. Allah sendiri mampu
menciptakan Al-Quran, mampu menciptakan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi tidak ada satupun orang yang mampu menciptakan ayat seperti Al-Quran. Walaupun itu orang yang sangat luar biasa di dalam ilmu nahwu sorobnya, dalam sastra Arabnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, fa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu. Di sini bukan cuma ancaman dari Allah jika kamu tidak mampu, walan taf'alu, dan Allah timpa lagi, dan pasti dipastikan bahwa kita tidak akan mampu. Walan taf'alu fattakun nar, dan pasti kita tidak akan mampu. Fattakun nar, maka takutlah kalian terhadap neraka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini jelas Allah menyombongkan dirinya, dan itu pantas untuk Allah. Itu hak oleh Allah. Karena apa? Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Allati waquduhan nas wal hijarah. Nar, neraka. Di dalam ayat ini dijelaskan allati waquduhan nas wal hijarah, bahwa bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Nah, ini perlu kita garis bawahi. An-nas wal hijarah, manusia dan batu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia masuk neraka wajar. Karena apa? Karena banyak kesalahannya. Tetapi batu, apa salah batu? Batu tidak berbuat apa-apa. Batu tidak ada salah apa-apa. Kenapa batu juga menjadi bahan bakar api neraka? Sebagian ulama berpendapat bahwa batu di sini adalah batu yang dijadikan berhala, yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang Quraisy pada zaman itu. Tetapi bisa ditempas lagi oleh logika kita. Yang menjadikan berhala tersebut bukanlah batu tersebut berubah menjadi berhala, tetapi itu ada campur tangan manusia yang menjadikan batu itu menjadi berhala. Maka yang salah tetap manusia, bukan batunya. Lalu logikanya yang lain, bukan cuma batu pada saat itu yang disembah. Ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah binatang. Kenapa selain daripada batu tidak dijadikan bahan bakar api neraka? Kenapa gunung tidak dijadikan bakar api neraka? Kenapa tumbuhan tidak menjadi bahan bakar api neraka? Kenapa binatang tidak menjadi bahan bakar api neraka? Kenapa hanya batu yang disebutkan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berulang kali saya jelaskan di dalam forum jamaah ini, saya jelaskan bahwa kita memahami Al-Quran jangan cuma sekedar dengan lafadznya saja, jangan cuma sekedar dengan tulisannya saja, tetapi ada makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Al-hijarah memang secara arti adalah batu, tetapi al-hijarah, batu yang dimaksud di sini bukan batu dalam bentuk batunya, tetapi manusia yang telah menjadi batu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia telah menjadi batu? Kita sering mendengar peribahasa, lu mah otak batu, susah diomonginnya. Hati lu hati batu, susah diomonginnya, gak mau nerima kebaikan. Di sini kita bisa lihat bahwa batu yang dimaksud adalah bukan batu yang sebenarnya, tetapi batu yang terbentuk daripada sifat manusia itu sendiri. Ketika manusia tidak mau menerima kebaikan, akalnya tidak mau menerima kebaikan, hatinya tertutup, tidak mau menerima kebenaran, maka itulah yang disebutkan dengan batu. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berpikir tentang kebaikan, tidak mau menerima nasihat tentang kebaikan, hatinya menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau batu masih mending sedikit-sedikit itu kan ditetesi air, maka batu itu akan berlubang. Tetapi kalau hati orang itu telah membatu, walaupun sedikit-sedikit, itu akan sulit untuk menerima kebaikan. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam Al-Qur'an banyak sastra Arab. Dalam Al-Qur'an kandungannya luar biasa. Ada kandungan yang tersirat, ada kandungan yang tersurat. Kita tidak bisa memahami hanya secara lafaz saja, tetapi kita juga harus memahami secara maknanya.
batu yang dimaksud di sini bukanlah batu yang sesungguhnya, tetapi batu yang terjadi di dalam diri manusia. Maka dari itu, mari kita sama-sama di hari yang berkah ini kita perbaiki diri kita. Kita lihat diri kita, akal kita, hati kita. Jangan sampai kita itu sulit menerima kebaikan. Karena apa? Kalau hati kita sudah sulit menerima kebaikan dan menjadi batu, maka hati kita dan diri kita akan dirubah oleh Allah menjadi bahan bakar api neraka.